Audio. Audio Jungle. 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 Pembahasan yang pertama adalah kematian. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Orang yang lalai menyambut kematian akan mengalami su'ul khatimah. Tetapi, bagi yang mempersiapkan diri dengan baik dengan beramal soleh dan berharap ridha Allah, maka baginya adalah husnul khatimah. Maka dari itu, kita harus senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan amal soleh. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Di masa modern ini, memang ada banyak usaha untuk memperpanjang umur. Namun semuanya gagal. Inilah yang diinformasikan Rasulullah SAW berikut. Wahai para hamba Allah, bertobatlah, karena Allah selalu memberikan obat untuk semua penyakit kecuali ketuaan. Hadis riwayat Ahmad. Orang jahiliyah menduga bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan membabi buta. Padahal ada proses yang luar biasa, yang sangat mirip dengan program komputer. Para ahli memastikan bahwa kematian itu sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap orang akan mengalaminya, yaitu ada pada setiap sel tubuh. Ini tercantum dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 58-60. Dalam ajaran agama-agama Samawi, kematian mempunyai peranan yang sangat besar dalam memantapkan akidah serta menumbuh kembangkan semangat pengabdian. Al-Quran menjelaskan kehidupan dunia dengan istilah al-hayat ad-dunya, yaitu kehidupan yang rendah, dan kehidupan akhirat dengan istilah al-hayawan, yaitu kehidupan yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kematian, antara lain al-wafat, yaitu wafat, imsak, yaitu menahan, sebagaimana firman-Nya, Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dalam ayat yang lain, Allah menyifati kematian sebagai musibah atau malapetaka. Istilah ini ditujukan kepada manusia yang durhaka, atau terhadap mereka yang ditinggal mati. Pengertian ini dimaksudkan bagi orang-orang yang ditinggalkan, dan sekaligus bagi mereka yang mati tetapi tidak membawa bekal yang cukup untuk hidup di negeri seberang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 106. Pembahasan selanjutnya adalah keadaan orang mati. Proses kematian yang dialami seseorang berbeda-beda. Jika ia saat hidup di dunia mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat, maka di akhirat kelak akan mendapatkan keuntungan. Jika dipergunakan untuk kemaksiatan dan belum sempat bertaubat sampai ajal menjemput, maka ia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengonfirmasikan tentang bagaimana malaikat Israfil melaksanakan tugas mencabut nyawa. Ada yang dicabut dengan keras seperti dicabutnya duri dari kapas, tetapi ada yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang tidur. Dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, yang artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Pembahasan selanjutnya adalah proses kematian. Proses kematian ini bergantung pada amal perbuatan pelaku selama hidup. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menghadapi kematian dengan tenang, karena dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti datang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengonfirmasikan bahwa malaikat akan turun untuk menghiburnya dengan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Tetapi bagi orang kafir, malaikat akan mendatanginya dengan membentaknya dan memukul muka dan belakang mereka, seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir, yaitu neraka yang akan membakarnya. Adapun orang zalim akan didatangi malaikat dengan membentak dan memukulnya, seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang zalim, yaitu siksaan yang sangat menghinakan. Lanjut, selanjutnya ini husnul khatimah. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Keadaan ini hanya dapat diketahui oleh dirinya sendiri, ada pula yang dapat diketahui orang lain. Kalau diketahui diri sendiri, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut, berupa ridha Allah sebagai anugerahnya. Untuk yang diketahui orang lain, bisa dilihat dari tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah, menjelang ajalnya. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, seperti meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan tenggelam. Yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Yang keempat, meninggal saat melahirkan, di mana nanti sang anak akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Kelima, meninggal karena sidang ribat. Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya, sehingga ketika meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Yang selanjutnya adalah su'ul khotimah. Su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yang pertama, sulit dibimbing dzikir saat sakaratul maut. Yang kedua, sering lalai sholat. Ketiga, suka konsumsi khamr. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, zalim kepada orang lain. Yang keenam, melakukan dosa besar dan tidak mau tobat kepada Allah. Adapun sebab-sebab su'ul khatimah, yang pertama, rusaknya akidah. Kedua, menunda taubat. Yang ketiga, ketergantungan kepada dunia. 4. Menolak kebenaran serta petunjuk. Yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan. Yang keenam adalah bunuh diri. Pembahasan selanjutnya adalah alam barzah. Barzah merupakan alam transisi antara dunia dan akhirat, tempat roh orang mati berada. Dalam terminologi agama Islam, barzah diartikan sebagai suatu alam di antara dunia dan akhirat, tempat ruh manusia setelah kematian menunggu hari kebangkitan atau yang lazim disebut hari kiamat. Nah, bagaimana sih keadaan mayit dan ruh di alam barzah? Setelah kematian tiba dan kemudian jasad manusia dikebumikan dan hancur, ruh tetap ada dan tidak akan punah. Jasadnya hancur, namun ruhnya tetap abadi. Nah, mari simak kisah berikut ini. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, padahal kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Hani radhiyallahu an, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, kebiasaan Utsman bin Affan jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kubur. Mengapa demikian? Beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Aku tidak melihat sesuatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sehubungan dengan kematian seorang sahabat yang biasa menyapu di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjid aw syabban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni qala faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala dullani ala qabrihi fadalluhu fasala alaihi thumma qala Inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau berkata, Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, Tunjukkan kuburnya kepadaku. lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu lalu bersabda, Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan selanjutnya yakni fitnah atau ujian kubur. Setelah seorang hamba meninggal dan dimakamkan, dua malaikat datang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian kubur. Saat ujian kubur, malaikat pertama bertanya tentang Rob, agama, juga siapa nabi yang diutus kepadanya. Orang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan ujian kubur diberi kabar buruk, pintu neraka dibuka, dan dihadapkan pada wajah buruk yang mengatakan bahwa itu adalah amat buruknya. Ruh orang kafir mengalami kesempitan dan penderitaan di alam kubur, berharap agar hari kiamat tidak tegak. Kehidupan setelah kematian dibagi antara orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu yang baik, dan su'ul khotimah, yaitu yang buruk. Firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169 menunjukkan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah tetap hidup di sisinya dan mendapatkan rizki. Ayat-ayat dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46 menjelaskan bahwa Fir'aun dan pengikutnya akan mendapatkan azab neraka yang sangat buruk di alam barzah. Alam barzah adalah tempat penyucian bagi orang beriman dan penderitaan bagi orang kafir, dengan pertanyaan kubur sebagai ujian. Yang terakhir adalah nikmat dan siksa kubur. Ada 3 kelompok kondisi manusia di alam barzah. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Yang ketiga adalah orang yang dibiarkan tanpa kenikmatan dan siksaan. Nikmat kubur diterima oleh orang beriman yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sementara siksa kubur dialami oleh orang kafir dan durhaka. Orang yang melakukan maksiat di dunia tetapi tidak sebesar dosa orang kafir dibiarkan dalam keadaan seperti tertidur dan tersentak pada hari kiamat tiba. Terima kasih yang sudah menonton.